Perkenalkan, nama saya Rio Arwandi Wisdom Tegalung dengan NIM 210170069 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan Ibu Eva Darnila STMT selaku dosen pengampu mata kuliah dasar digital A3, yaitu tentang cara penyelesaian sama produk dengan menggunakan metode tabulasi Quine-McCluskey dan penggambaran gerbang logika decoder 3x8 dan encoder 8x3. Baik, di sini saya akan langsung ke pengerjaannya. Baik, di sini telah ada soal yang akan kita kerjakan. Ada soal fungsi WXZC dengan sigma M 0, 4, 5, 7, 8, 11, 12, dan 15. Untuk menyelesaikan ini, kita perlu mengkonversi data dari M ke dalam binary code terlebih dahulu. Kita perlu mengkonversi data M ke dalam kode binar. Dan di sini setelah saya konversi sebelumnya, ini ada angka 0, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 telah dikonversi menjadi binar. Nah, kemudian setelah dikonversi menjadi binar, hal yang selanjutnya perlu kita lakukan yaitu mengelompokkan binar-binar tersebut ke dalam beberapa kelompok. Di sini saya sudah membuat tabel berdasarkan 5 kelompok, yaitu di mana kelompok 1 yaitu data yang tidak memiliki angka 1. Sebelumnya perlu kita tahu bahwa pengelompokan data di sini yaitu dengan cara melihat jumlah angka 1 yang ada di dalam binar. Jadi karena soal ini berbentuk sum of product, maka kita berpatokan kepada nilai 1. Jadi kita mengelompokkan nilai tersebut tergantung seberapa banyak nilai 1 di dalam binary tersebut, dalam binar tersebut. Nah, di sini ada kelompok 1 yang tidak memiliki angka 1 sama sekali, di kelompok 2 yang memiliki 2 angka 1, di kelompok 3 yang memiliki di kelompok 2 yang memiliki 1 angka 1, di kelompok 3 yang memiliki 2 angka 1, di kelompok 4 yang memiliki 3 angka 1, dan kelompok 5 adalah data yang memiliki 4 angka 1. Langsung saja kita tentukan. Di sini ada 0 itu tidak memiliki angka 1, maka dikelompokkan menjadi kelompok 1. Kemudian ada data 4, angka 4 yang memiliki hanya 1 angka 1, maka dimasukkan ke kelompok 2. 5 memiliki 2 angka 1, maka dimasukkan ke kelompok 3. 7 memiliki 3 angka 1, maka dikelompokkan ke kelompok 4. Di sini 8 memiliki hanya satu angka 1, maka dimasukkan ke kelompok 2. 11 memiliki 3 angka 1, maka dimasukkan ke kelompok 4. 12 memiliki 2 angka 1, maka dimasukkan ke kelompok 3. Dan yang terakhir 15 memiliki 4 angka 1, maka dimasukkan ke kelompok 5. Setelah kita kelompokkan seperti ini, maka langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menyederhanakan data yang telah kita kelompokkan tadi ke dalam tabel berikut ini, tabel yang di bawah. Nah, cara kita menyederhanakannya adalah dengan cara memasangkan data yang ada di kelompok 1 dengan kelompok 2. Kita memasangkan, misalnya kita memasangkan data dari kelompok 1 dengan kelompok 2, data 0 dan data 4, dengan syarat hanya memiliki satu perbedaan. Jadi jika data yang ingin kita gabungkan memiliki hanya satu perbedaan, maka data tersebut dapat digabungkan. Nah, seperti contoh, di sini ada data 0 yang memiliki binary 0000. Kita coba gabungkan dengan data 4 yang ada di kelompok 2. Perlu kita tahu, penyederhanaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4, dan kelompok 4 ke kelompok 5. Balik lagi ke pembahasan tadi. Di sini kita lihat data 0 dengan data 4 hanya memiliki satu perbedaan, yaitu di B, di mana B di data 0 itu memiliki nilai 0 dan B di data 4 itu memiliki nilai 1. Jadi karena memiliki hanya satu perbedaan, maka data 0 dan 4 dapat digabungkan seperti ini. Nah, mengapa ini biru? Mungkin nanti kita akan jelaskan. Di sini 0 dan 4, maka di perbedaan antara 0 dan 1 ini kita buat tanda strip di sini untuk binary
0,4. Jadi kita buat strip seperti ini untuk menandakan adanya perbedaan dari data 0 dan data 4 di sini. Kemudian untuk binary selebihnya kita sesuaikan dengan data yang di sini. Kemudian kita gabungkan lagi 0 dengan 8. Di sini juga hanya memiliki satu perbedaan, maka 0 dan 8 itu bisa digabungkan menjadi satu data dengan perbedaan di A. Maka kita buat strip di A, selebihnya kita mengikuti data di atas. Kemudian setelah kelompok 1 selesai, kita menggabungkan kelompok 2 ke kelompok 3. Kita coba dengan data awal ini, data 4. Coba kita gabungkan ke data 5. Apakah memiliki satu perbedaan? Nah, di sini hanya ada satu perbedaan, maka bisa digabungkan dengan perbedaan di D. Maka kita buat strip di D di sini. Kita buat strip di D. Kemudian 4 ke 12. Tetap hanya satu perbedaan, maka akan dimasukkan ke sini dengan perbedaan di A. Di A, di sini kita lihat. Maka kita buat strip di A. Kemudian 8 ke 12. Di sini hanya memiliki satu perbedaan. Maka 8 dan 12 juga dapat dimasukkan dengan perbedaan di B. Maka kita buat strip di B. Kemudian 8 ke 5. Nah, di 8 ke 5 ini mempunyai dua perbedaan, yaitu di A dan di B. Data seperti ini yang tidak bisa kita gabungkan nantinya. Setelah selesai di kelompok 2, maka kita akan menggabungkan kelompok 3 ke kelompok 4. Yang pertama itu dari data 5 ke data 7. Nah, di sini kita lihat hanya terdapat satu perbedaan, maka 5 dan 7 bisa digabungkan di sini dengan perbedaan di C. Maka kita membuat strip di C. Untuk selebihnya data binary selebihnya di sini kita sesuaikan dengan data yang ada di atas. Kemudian 5 dengan 11. Nah, di sini mempunyai dua perbedaan, yaitu di C dan di A. Maka 5 dan 12 tidak bisa digabungkan. 12 dengan 7, kita lihat ada dua perbedaan, tidak bisa digabungkan. Kemudian 12 dengan 11, di sini ada 3 perbedaan, maka tidak bisa digabungkan. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini ada data 7 dengan data 15. Di sini hanya ada satu perbedaan, maka 7 dan 15 bisa digabungkan di sini dengan perbedaan di A. Maka kita buat strip di A dan selebihnya kita sesuaikan dengan data yang di atas. Kemudian 11 dengan 15. Nah, di sini kita dapat lihat secara terpampang bahwa perbedaannya hanya ada di B, hanya satu. Maka 11 dan 15 itu dapat digabungkan dengan perbedaan di B. Kita buat strip di B. Nah, setelah kita menyederhanakan dari pengelompokan tadi, yang selanjutnya kita lakukan adalah menentukan penyusun utama untuk kita susun di tabel McCluskey nanti, tabel Queen McCluskey nanti. Nah, di sini yang pertama kita lakukan adalah balik ke metode yang sebelumnya kita lakukan, yaitu penyederhanaan dengan menggabungkan kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok 3 dengan kelompok 4. Dengan syarat yang sama, hanya memiliki satu perbedaan. Tapi langkah yang sebelum kita melakukan itu, kita perlu melakukan langkah seperti ini. Kita harus mencari posisi strip yang sama, posisi tanda minus yang sama di sini antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Misalnya 0,4 memiliki strip di posisi kedua, di posisi B, maka kita harus mencari di kelompok 2 yang memiliki strip di posisi B. Nah, di sini ada 8 dan 12. Maka 0,4 dan 8,12 ada kemungkinan bisa digabungkan. Langkah selanjutnya kita hanya mencari satu perbedaan di antara mereka, hanya satu, tidak boleh lebih dari satu. Nah, di sini kita dapat lihat perbedaan dari 0,4 dan 8,12 hanya ada satu, yaitu di A. Maka kita buat di sini
strip di perbedaan antara 0,4 dan 8,12. Strip. Kemudian di sini adalah persamaan dari 0,4 dan 8,12. Kemudian kita coba lagi 0,8, yaitu posisi stripnya di A. Kita cari juga di kelompok B yang posisi stripnya di A, yaitu ada di data 4,12. Nah, di sini kemungkinan di sini data 0,8 dan 4,12 kemungkinan bisa digabungkan. Dan di sini kita lihat 0,8 dan 8,12 hanya memiliki satu perbedaan, yaitu di B. Data yang seperti ini bisa kita gabungkan. Maka kita tulis di sini 0,8 dan 4,12 dan perbedaannya hanya ada di B. Maka kita strip di B, dan untuk strip ini 00 ini merupakan persamaan dari 0,8 dan 4,12. Selanjutnya kita menentukan penyusun utama dari tabel di sini. Perlu kita ketahui, tabel ini, tabel yang terakhir kita buat, sudah otomatis menjadi penyusun utama di dalam tabel McCluskey nantinya. Tetapi karena binary dari data 1 dan data 2 ini sama, yaitu strip 00, maka salah satu dari data tersebut harus kita coret, tidak kita gunakan di penyusun utama nantinya di Queen McCluskey. Nah, kemudian untuk menentukan penyusun utama di tabel ini, kita hanya perlu melihat data yang digunakan di sini dan sesuaikan di sini. Nah, kita di sini menggunakan data 0,4, kemudian kita memberi tanda 0,4 di sini, kemudian 8 dan 12 di sini. Kita tandai 8 dan 12 seperti ini. 0,8 kita tandai 0,8, 4,12 kita tandai 4,12. Nah, nantinya data yang tidak kita beri tanda itu akan menjadi penyusun utama dalam tabel atau tabulasi Queen McCluskey. Nah, ini dapat kita lihat, saya sudah mengelompokkannya. Sini tidak memiliki tanda, bahwa di sini yang tidak memiliki tanda berarti merupakan data yang belum disederhanakan. Data yang belum disederhanakan ini nantinya yang kita gunakan di penyusun utama di tabulasi McCluskey. Nah, di sini ada A, B, C, D, E. Jadi ada 5 penyusun utama yang akan kita pindahkan ke tabulasi Queen McCluskey. Kita langsung saja ke tabulasi Queen McCluskey-nya. Di sini saya sudah menyiapkan tabulasi atau tabel Queen McCluskey-nya, yaitu dengan keterangan. Di sini kita masukkan setiap data dari soal yang telah diberikan ke kita tadi. Data dari sigma M ini, data dari sigma M kita masukkan ke sini, dan ini merupakan patokan dari data penyusun utama yang telah kita buat tadi di sini, A, B, C, D. Nah, jadi kita pindahkan ke sini. Kemudian data dari sini, data dari penyusun utama kita sesuaikan dengan data dari M tadi, data dari soal tadi. Jadi cara menyesuaikannya yaitu di sini ada 4 dan 5, kita tinggal memberi tanda di tabel di kotak 4 dan 5 seperti ini. Kita beri tanda. Nah, 5 dan 7 kita beri tanda. 7 dan 15 kita beri tanda. 11 dan 15 kita beri tanda. Kemudian 0, 4, 8, 12. 0, 4, 8, 12. Nah, setelah kita memberi tanda, kemudian kita mencari kolom yang hanya memiliki satu tanda, seperti kolom 0 ini. Kolom 0 ini, nah, kolom 0 ini hanya memiliki satu tanda, yaitu di sini. Ini juga di kolom 8, di kolom 11 dan di kolom 12 hanya memiliki satu tanda. Di sini satu tanda, satu tanda, satu tanda, dan satu tanda. Nah, setelah kita mendapat satu tanda ini, kemudian kita mengambil data dari baris yang satu tanda tadi. Sini kita beri tanda, dulu. Ini tadi
Nah, ini. Jadi kita sesuaikan barisnya dengan data penyusun utama. Maka yang kita ambil di sini adalah data D dan data E. Yang pertama kita buat itu data D dan data E. Kita masukkan ke dalam sini. Ini nantinya yang akan menjadi metode penyelesaiannya, D dan E. Nah, setelah kita dapat D dan E, kemudian data dari D dan E ini kita sesuaikan lagi ke data yang ada di sini seperti langkah yang tadi. Jadi 11 dan 15 kita beri tanda di sini, 11 dan 15. Kemudian 0, 4, 8, 12. 0 kita beri tanda di sini, 4 kita beri tanda di sini, 8 kita beri tanda di sini, dan 12 kita beri tanda di sini. Nah, tertinggal dua kolom yang tidak diberi tanda, yaitu 5 dan 17. Kita telah mendapat dua angka utama 5, 17 untuk menyelesaikan langkah berikutnya. Maaf, 5 dan 7. 5 dan 7 untuk menyelesaikan masalah berikutnya, langkah berikutnya. Jadi, untuk 5 dan 7 ini kita sinkronkan ke sini. Kita mencari data dari A, B, C, D, E. Data yang memiliki angka 5 dan angka 7. Jadi jika kita lihat yang memiliki angka 5 dan angka 7 itu yaitu data A, B, dan C. A, B, dan C, karena A itu memiliki angka 5, B memiliki angka 5 dan 7, C memiliki angka 7. Nah, kemudian kita pindahkan ke sini. Ini merupakan tabel penyusun inti dari tabulasi Queen McCluskey. Nah, di sini kita memasukkan data dari A 4,5, di sini B 5, 7, di sini C 7, 15. Nah, di sini kita sesuaikan dengan angka yang tadi kita dapat, 5 dengan 7. Jadi di sini 4 dan 5 hanya memiliki angka 5. Jadi kita beri tanda di kolom 5. 5 dan 7 memiliki angka 5 dan 7. Jadi kita beri tanda di kedua kolom. Di sini 7 dan 15 hanya memiliki angka 7. Jadi kita hanya memberi tanda di kolom 7. Nah, dari data yang ketiga ini kita harus memilih salah satu data yang paling mendekati angka 5 dan angka 7. Nah, kebetulan sekali dari data yang kita peroleh ini ada data yang kebetulan sama dengan angka yang kita dapat tadi, 5 dan 7, yaitu di sini. Nah, 5 dan 7 ini merupakan data B. Jadi kita tinggal tambahkan ke sini ke metode penyelesaiannya, yaitu B tambah D tambah E. Jadi jika kita sederhanakan lagi, B tambah D dan tambah E ini kita lihat dari sini. Di sini ada B. B itu memiliki penyederhanaan A aksen karena kita berpatokan ke satu sama produk A aksen, B C-nya kita hilangkan, D. Jadi A aksen B D. Kemudian di sini D, D-nya A, B-nya kita hilangkan, C D. Jadi D-nya A C D. Kemudian di sini ada E. Di sini E, A B-nya kita hilangkan, C aksen, D aksen karena bernilai 0. Di sini C aksen, D aksen. Nah, untuk penyelesaian dari fungsi WXYZ dengan sigma M 0, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 15 yaitu adalah A aksen B D tambah ACD tambah C aksen D aksen. Sekian dan terima kasih. Baik, kali ini saya akan menggambarkan gerbong logika dari rangkaian binary decoder 3x8 3 to 8 binary decoder. Nah, di sini kita mulai dengan 3 variabel, yaitu variabel X, Y, dan Z. Pertama kita tarik garis dulu, garis pendek X, Y, dan Z. Kemudian kita buat di sini tanda untuk gerbang not. Nah, gerbang not
dan gerbang not. Kemudian kita tarik di sini garis pendek. Nah, untuk menghilangkan fungsi not nantinya. Jadi yang pertama itu kita tarik garis panjang X. Kita tarik garis panjang seperti ini sampai ke ujung. Kemudian disusul dengan Y. Ini disebut Y aksen karena memiliki tanda not di sini. Ini dan disusul dengan Z aksen. Nah, kemudian kita buat gerbang N. Nah, jadi di decoder kita menggunakan gerbang N atau gerbang perkalian. Ini untuk gerbang N pertama, kita buat dengan nama F0. Yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita tarik garis dari X aksen, dari X aksen, kemudian dari Y aksen. Nah, di sini kita memerlukan yang namanya Z, bukan Z aksen. Jadi kita tarik garis dari Z seperti ini, maka kita sambungkan ke sini. Kita buat gerbang N lagi. F1 yaitu X aksen, Y aksen, Z. Kalau sudah, kita buat gerbang kita baru dengan X aksen. Nah, di sini kita membutuhkan Y. Di sini kita tidak membutuhkan Y aksen. Kita memakai Y dengan Z aksen. Nah, jika teman-teman bertanya dari mana menentukannya, itu mungkin dari susunan binary atau binary 3 digit. Nah, di sini tadi F2 X aksen, Y, Z aksen. Kemudian kita tarik lagi dari sini. Kemudian X aksen, Y, dan Z. Ini dan Z. Seperti ini. Kita buat N. F3 yaitu X aksen, Y, Z. Nah, kemudian setelah seperti ini, kita tidak memerlukan lagi X aksen. Maka kita di sini memerlukan hanya X. Kita tidak memerlukan lagi X aksen. Kemudian kita memakai X dengan pasangannya yaitu Y aksen, Y aksen di sini dan Z aksen. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan. Ini kita buat N. F4 yaitu X, Y aksen, Z aksen. Kemudian kita gambar lagi dari X ke
Y aksen di sini, dan Z. Kita buat N baru, F5 itu X, Y aksen Z. Nah, kemudian di sini X, Y, Z aksen. F6 itu X, Y, Z aksen. Dan yang terakhir itu adalah X, Y, dan Z. Nah, ini adalah gerbang terakhir, keluaran terakhir dari decoder 3x8. Itu X, Y, Z. Nah, jadi jika kita hitung F0 sampai F7 itu memiliki jumlah 8 keluaran. Sesuai dengan namanya, dimasukkan dengan 3 input. Ini rangkaian binary decoder 3x8, yaitu memiliki arti 3 sebagai input, 8 sebagai output. Nah, seperti ini. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang gerbang logika dari binary encoder 8x3. Jadi binary encoder 8x3 ini mempunyai arti 8 untuk inputannya dan 3 untuk outputannya. Dan di sini ada I0 sampai I7. Jadi I0 atau data 0, data yang pertama kali dari 8 inputan data, tidak digunakan di binary encoder ini. Jadi kita hanya memakai 7 inputan data, yaitu I1 sampai I7. Nah, jadi di sini sudah ada digambarkan, sudah ada saya gambarkan gerbang logika dari binary encoder 8x3. Nah, untuk keluaran ini dihasilkan dari I4, I5, I6, dan I7. Di sini kita dapat melihat polanya I4, 5, 6, dan 7. Nah, juga perlu kita ingat bahwa di binary encoder ini kita menggunakan operasi OR atau operasi pertambahan, beda dengan binary decoder yang sebelumnya kita bahas. Nah, kemudian di sini untuk Y1-nya itu didirikan atau terdiri dari I1 ditambah I3 tambah I6 tambah I7. Sudah dapat terlihat jelas polanya. Dan yang di sini inputan yang pertama atau inputan yang paling awal yaitu Y0, yaitu didirikan oleh I1 ini ditambah I3 ditambah I5 ditambah I7. Baik, sekian penjelasan saya tentang binary encoder. Terima kasih. Sekian video yang bisa saya buat tentang penyelesaian sum of product dengan tabulasi Quine-Morkowski. Begitu juga dengan penggambaran gerbang logika dari decoder dan encoder. Semoga video ini dapat membantu kita sesama mahasiswa. Sekian dan terima kasih.